judulnya Warrior, yang dirilis tahun 2011 dan disutradarai Gavin O'Connor. Scene diawali dengan Paddy yang baru pulang dari gereja. Sesampainya di rumah, ternyata udah ada orang yang nunggu dia di depan rumah. Namanya Tommy, anak kedua Paddy. Paddy kaget kan karena udah lama gak ketemu. Paddy nanya, "Ngapain di sini?" Lalu Tommy jawab, "Kebetulan aja lagi lewat, sekalian mampir ke rumah orang tua." Kemudian, Tommy memberikan sebuah minuman keras kepada Paddy sebagai oleh-oleh. Paddy gak mau tuh karena dia udah berhenti minum. Mereka pun masuk ke rumah. Pas Paddy lagi bikin kopi, Tommy lihat-lihat foto masa lalu dia waktu masih kecil, lagi pakai kostum bulat gitu. Tommy basa-basi tuh. Dia bilang gini, "Lu gak ketemu gua 14 tahun, terus gak mau minum-minum sama gua gitu?" Agak songong ya. Tapi Paddy tetap gak mau minum tuh. Tommy pun lanjut lihat foto-foto. Pas lagi lihat-lihat, dia lihat foto Brendan, kakaknya. Dan Paddy ngasih tahu kalau Brendan sekarang jadi guru. Nah, Tommy cuek aja tuh sambil lanjut lihat-lihat. Terus dia ngambil foto nyokapnya sambil bilang, "Sekarang ibu udah lihat Tuhan ya." Terus dia nyindir bokapnya, "Apa Tuhan akan mengampuni semua pemabuk?" Dia nyindir gitu karena kesel. Soalnya menurut dia, ibunya meninggal gara-gara bapaknya. Waktu itu bapaknya ninggalin keluarga pas ibunya lagi sakit-sakitan. Dan Tommy ngurus ibunya sendirian. Di saat ibunya lagi kritis, bapaknya cuma nyewa orang untuk ngecek keluarganya. Paddy cuma bisa bilang maaf dengan penuh penyesalan. Scene berganti. Brendan, abangnya Tommy, lagi didandanin tuh sama anaknya biar kayak princess badan kekar. Mereka lagi ngerayain ulang tahun anaknya. Penjaga pelatihan gulat lagi nonton video. Ternyata ada turnamen gulat yang berhadiah 5 juta dolar. Tiba-tiba Tommy datang ke tempat latihan tersebut dan dia daftar deh di gym itu biar bisa latihan di situ. Nah, pas Tommy lagi mukulin samsak, dia ngeliat ada yang latih tanding. Mad Dog, salah satu peserta yang ikut turnamen Sparta, lagi nyari lawan yang bisa diajak uji tanding. Karena emang udah gak ada lawan lagi di situ. Tommy pun menawarkan diri, tapi ditolak oleh pelatihnya. Dia bilang, "Sorry banget nih, gue gak mau ada yang terluka, lanjut latihan aja sono." Pas Tommy pergi, si Mad Dog malah ngomporin. Tommy kesel dong dan balik lagi deh. Berhubung pelatih Mad Dog gak nemu orang lagi buat uji tanding, diterimalah tawaran Tommy. Latihan tanding pun dimulai. Ternyata Tommy bisa menang dengan mudah. Di saat yang sama, ternyata ada yang videoin pertandingannya. Kita pindah ke Brendan. Brendan lagi konsultasi sama konsultan. Ternyata dia lagi ngobrolin soal utang. Soalnya dia udah 2 kali minjem ke bank buat pengobatan anaknya yang sakit jantung. Dan dia pun gak sanggup bayar. Brendan dikasih waktu 3 bulan untuk lunasin hutang atau rumahnya disita. Paddy lagi makan sambil nonton video Tommy waktu kecil yang lagi ikut kompetisi gulat. Lagi asik nonton, tiba-tiba pelatih Mad Dog datang. Dia pengen cari informasi soal Tommy, karena waktu Tommy daftar di gym, dia naruh alamat bokapnya tuh. Berhubung Tommy gak ada di sana, jadi Paddy gak bilang apa-apa. Dia nyuruh buat langsung tanya aja ke Tommy. Malam datang. Brendan lagi nyetir sambil teleponan sama anaknya. Dia berbohong ke anaknya dengan bilang lagi jemput ibunya. Padahal dia datang ke tempat gulat amatir dan ikutan gulat di sana. Pertandingan berjalan sengit dan akhirnya Brendan pun menang. Pas pulang ke rumah, istrinya kaget dong lihat suaminya babak belur. Brendan sempat ngebohong kalau dia pulang dari bar. Akhirnya dia jujur kalau ikut pertandingan gulat buat nyari tambahan uang. Istrinya marah kan karena dibohongin, karena takut kenapa-napa lagi kayak dulu. Tapi Brendan ngasih penjelasan kalau dia ikut gulat lagi karena keadaan yang mendesak. Oh iya, nama istrinya itu Tess ya. Di saat yang lain, Tommy janjian pada Paddy bapaknya. Dan dia minta tolong Paddy buat jadi pelatih dia karena Tommy mau ikut Sparta. Tapi lu gak usah bahas-bahas tentang hidup lu, keluarga kita, atau nostalgia. Tommy ngelanjutin omongannya. Terus bokapnya nanya, "Kenapa gak latihan sama pelatih Mad Dog aja sih?" Tommy jawab, "Gue gak bisa latihan sama orang yang gak gue kenal." Terus bokapnya ngasih syarat ke Tommy, kalau dia gak boleh pakai pil apapun. Dan selama di latihan, dia juga harus jaga pola makan. Dia juga harus tinggal di tempat Paddy. Scene berganti. Brendan yang masuk kelas kaget. Ternyata semua siswanya pada tahu kalau dia ikut gulat amatir semalam.
Gak lama kemudian, kepala sekolah datang dan manggil Brendan ke ruangannya. Ternyata berita soal dia ikut gulat udah viral tuh di sekolah. Kepala sekolah pun minta penjelasan, karena pemilik sekolah mau ketemu sama Brendan. Malam harinya, terlihat Brendan lagi benerin mainan anaknya. Tess ngasih tahu ke Brendan kalau kasusnya ditangguhkan di akhir semester. Dan selama sampai akhir semester, dia diskors tanpa dibayar. Berarti Brendan pengangguran tuh sampai semester berikutnya. Brendan bilang, satu-satunya solusi sekarang yaitu dengan ikut gulat amatir. Dan dia coba yakinin kalau orang yang gulat di situ amatiran semua. Cuma sekumpulan orang-orang yang kebanyakan nonton UFC. Di pagi harinya, Paddy nyoba buat bangunin Tommy. Dan dia juga nyoba buat nostalgia sama masa lalu mereka berdua. Ternyata Tommy malah kesel dan bilang kalau gue bisa bangun sendiri. Di sini kelihatan kalau bokapnya coba perbaikin hubungan mereka berdua, tapi malah dapat respon kurang baik. Scene berganti ke sebuah pangkalan militer. Nah, ini penting ya. Kalian harus inget scene ini biar gak bingung. Ada tentara yang lagi nonton video Tommy yang lagi bertarung sama Mad Dog. Dan salah satu dari mereka ada yang inget dan kenal sama Tommy. Dia pun langsung lari ke barak buat nyari tab video jadul. Pas rekamannya dibuka, tentara itu baru inget kalau orang yang di video tersebut adalah Tommy. Di sisi lain, Brenda datang ke tempat gym bertemu dengan pemiliknya, Frank. Dia pelatih gulat sekaligus teman lamanya. Brendan ngejelasin soal keadaannya kalau dia diskors dan kehilangan rumah. Brendan memohon untuk bisa gabung dan melatih dirinya buat gulat amatir. Awalnya permintaan Brendan diragukan karena kejadian masa lalu yang bikin Brendan masuk rumah sakit. Namun Brendan berhasil meyakinkan Frank. Sesampainya di rumah, ternyata ada Paddy di depan rumah Brendan. Kehadiran Paddy ditolak karena sama halnya dengan Tommy yang memiliki hubungan buruk dengan ayahnya. Awalnya Brendan nyuekin dan mau masuk rumah. Terus Paddy bilang kalau Tommy di sini. Akhirnya Brendan mau buat diajak ngobrol. Paddy ngasih tahu kalau dia dan Tommy berlatih bersama. Brendan nanya, Tommy nanyain gue gak? Paddy jawab, dia gak terlalu banyak ngomong dan gak sebahagia dulu. Brendan ngejelasin kenapa dia bisa benci juga sama Paddy. Dia cemburu sama masa kecilnya Tommy. Paddy lebih memilih latih Tommy dan nyuekin dia. Dan Paddy hanya bisa minta maaf doang sambil menyesalinya. Scene berlanjut. Penjaga gym lagi nonton TV. TV memberitakan kalau Koba akan ikut Sparta juga. Koba itu adalah pegulat terkuat yang belum terkalahkan sama sekali. Lalu Tommy datang. Dan pelatih Mad Dog bilang kalau dia udah daftarin Tommy di turnamen Sparta. Lalu Tommy menelpon istrinya Manny. Manny itu sahabatnya waktu Tommy masih di angkatan. Tommy berjanji buat ngebantu keluarga mereka sebisa mungkin. Tommy dan Brendan terlihat berlatih sangat keras. Yang mana Tommy berlatih untuk Sparta, sedangkan Brendan berlatih untuk gulat amatir. Di saat yang sama, ternyata video Tommy melawan Mad Dog viral. Dan yang gue suka dari pelatih Brendan, dia melatih dengan metode ritme Beethoven. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Petarung yang akan dikirim oleh Frank ke Sparta mengalami cedera. Frank pun frustasi. Selesai latihan, Brendan mencoba untuk ngobrol sama Frank dan menawarkan diri untuk menggantikan petarung yang cedera di turnamen Sparta. Awalnya Frank ngeremehin dan gak terlalu ngegubris omongannya. Tapi Brendan tetap ngeyakinin Frank. Finally, Frank minta waktu untuk mempertimbangkannya. Keesokan harinya, Frank menelpon Brendan, tapi yang angkat malah Tess. Terus dia ngasih tahu kalau Brendan bakal gantiin orang yang cedera sebelumnya. Tess marah tuh. Karena hal ini gak kayak kesepakatan awal yang Brendan bilang cuma bertarung sama pegulat amatir. Intinya dia itu khawatir deh. Namun Brendan bilang, ini satu-satunya cara biar rumah kita gak kesita dengan jangka waktu yang tersisa. Tess pun pergi sambil bilang, gak bakal gue nonton lu. Konferensi pers pun dimulai. Kita bisa lihat kemeriahannya. Semua peserta pun hadir satu persatu. Tommy dan Brendan pun saling tatap. Namun saat Brendan pengen nyamperin Tommy, Frank datang sambil bilang, "Oi, mau kemana oi? Jangan jauh-jauh, terhilang." Tommy pun terlihat pergi. Scene pun berganti. Paddy lagi nonton TV sambil dengerin Walkman. Coba gimana caranya lu nonton tapi kuping dengerin Walkman?
Ternyata TV memberitakan aksi heroik Tommy saat masih jadi angkatan. Tommy nyelamatin seseorang yang tadi gue suruh kalian pada inget. Paddy coba ngasih tahu Tommy, tapi Tommy malah cabut gitu aja. Kemudian Brandon menemukan Tommy di pantai. Percakapan emosional pun terjadi. Mereka bahas soal masa lalunya. Tommy ngebahas soal Brandon yang lebih memilih si Tess dan ninggalin keluarganya dulu. Brandon coba ngejelasin kalau dia nikah dan punya 2 anak. Di mana itu keponakan Tommy? Tapi Tommy malah jawab, gue gak kenal mereka. Ngapain gue lihat foto-foto orang yang gak gue kenal? Brandon jawab, ya mereka kan keluarga gue. Terus lu siapa? Kata Tommy. Gue kakak lu, jawab Brandon. Lu angkatan bukan? Kalau bukan, berarti lu bukan keluarga gue. Tommy mengakhiri percakapan dan bergegas pergi. Brandon coba ngejelasin lagi kalau umur dia waktu itu masih 16 tahun pas ninggalin mereka. Intinya sifat Tommy sekarang yang dingin segaris lurus sama keadaan keluarganya dulu yang gak punya sosok ayah dan kakak. Sedangkan ibunya yang dia sayang harus tutup usia. Murid-murid Brandon mencoba buat minta izin ke Capsek tuh untuk nobar Brandon di turnamen Sparta menggunakan fasilitas sekolah. Tapi permintaan itu ditolak. Hari di mana turnamen dimulai pun tiba. Meriah bet dah. Soalnya kompetisi ini tuh bener-bener kompetisi gulat terbesar dalam sejarah. Di ruang ganti, Tommy lagi rebahan tuh sambil nunggu giliran dia tanding. Saat masuk ke arena, semua orang terheran-heran karena gak ada sponsor, gak ada lagu pengiring, dan informasi Tommy di internet. Yang ada cuma video dia bertarung sama Mad Dog dan video heroiknya saat di angkatan. Pertandingan pun dimulai. Tommy menang dengan sekali pukul. Kayak Saitama dong. Abis menang dia juga gak selebrasi, malah selonong boy aja keluarin. Sedangkan Brandon melakukan pemanasan karena dia yang selanjutnya akan bertanding. Dia agak gugup dan cemas, tapi Frank ngasih movie rastis tuh biar semangat. Sebelum memasuki arena, Paddy nyemangatin Brandon juga, tapi dia cukan begitu saja. Di sini komentator ngeremehin banget Brandon dah. Dia bilang kayak gini, Brandon seperti ikan mas yang masuk ke kolam hiu. Dan dibalik itu Tess khawatir sama pertandingan Brandon. Dan yang paling mengejutkan, Capseknya nonton dan mendukungnya juga, anjay. Pertandingan Brandon pun dimulai. Di ronde pertama, Brandon terpojok tanpa ada perlawanan berarti. Dan dia hampir kalah karena pitingan dari musuh. Untungnya, waktu ronde habis. Ronde kedua nih, Brandon terpojok lagi tuh. Tapi keajaiban terjadi. Brandon bisa balikin keadaan dengan jurus andalannya, piting maut. Dia pun menang dan semua orang merayakannya termasuk Tess dan Capsek. Brandon dan Tommy pun berjuang di pertandingan selanjutnya. Brandon menang dengan susah payah, sedangkan Tommy bisa menang dengan mudah. Hingga akhirnya mereka lolos ke semifinal. Pada malam hari, Tommy bukannya tidur, tapi malah main jackpot spin. Bokapnya nyamperin tuh. Bokapnya basa-basi kan, dan soker. Intinya mau memperbaiki hubungan mereka deh. Tapi Tommy malah ngebalikin dengan bilang, lu ngapain soker sama gua? Dulu lu kemana aja? Ibarat baju tuh udah kekecilan. Telat. Tommy malah ngelempar bapaknya pakai koin tuh sambil ngusir. Paddy pun pergi dengan penuh rasa kecewa. Saat Tommy sampai rumah, dia lihat tuh bapaknya lagi mabok sambil dengerin tape. Ternyata dia kepukul parah sama kejadian semalam. Dan Paddy di situ halu tuh tentang masa kelamnya waktu dia masih di angkatan. Kayaknya hal ini deh yang bikin dia jadi mabuk-mabukan dan pergi ninggalin keluarganya dulu. Gak disangka, Tommy nyoba nenangin Paddy dan memeluknya. Dia nyoba ngelonin bokapnya juga. Nah, saat dikelonin, Paddy bilang ke Tommy, semifinal pun dimulai. Pas pertandingan Tommy dan Mad Dog, ternyata banyak angkatan yang nonton pertandingan tersebut. Saat masuk arena, para angkatan tersebut menyanyikan yel-yel. Dan secara mengejutkan, Tommy nyempetin buat menghormati teman angkatannya. Beda deh sama sebelum-sebelumnya yang sifatnya dingin. Saat sebelum pertandingan dimulai, Mad Dog mencoba buat provokasi Tommy tuh. Pertandingan pun dimulai. Yah, Tommy malah menang dengan mudah lagi. Gede omong doang nih si Mad Dog. Tommy pun seperti biasa langsung cabut gitu aja. Brandon pun melawan Koba, petarung terkuat di bumi dan paling diunggulkan di turnamen ini. Di saat yang sama,
Ternyata murid Brandon nobar tuh, dan Capsek juga ada di situ. Balik ke arena, pertandingan pun dimulai. Selama di ronde pertama, Brandon terpojok terus. Pertandingan pertama selesai, Frank coba buat motivasin Brandon. Frank bilang, "Oi, lu harus inget tujuan lu di sini. Lu kalau nggak bisa menang, lu bakal kehilangan rumah." Ronde selanjutnya pun dimulai. Di awal ronde seperti biasa, Brandon terpojok lagi tuh. Sampai akhirnya Brandon bisa balikin keadaan dan meeting Koba. Brandon pun menang. Dia seneng banget tuh sampai meluk wasitnya. Tess dan murid-muridnya Brandon juga heboh tuh. Nah, sebelum final, ada acara TV yang ngasih tahu kalau Tommy meninggalkan unitnya di Angkatan Laut secara tidak resmi gara-gara kematian sahabatnya di medan perang. Kita bisa lihat kalau Mary lagi diwawancara dan ngejelasin soal kematian suaminya. Tommy pun juga bakal ditahan sama polisi militer setelah pertandingan final nanti karena telah mengikuti turnamen ini. Soalnya tuh nggak boleh dari peraturan militer sana. Ternyata kalau Tommy menang, semua duit hadiahnya bakal dia kasih ke istri sahabatnya. Fakta lain pun terungkap di media bahwa semua orang baru tahu kalau nanti yang bertanding di final itu adalah adik kakak. Heboh banget deh. Brandon pun terlihat cemas, gugup, sedih, kepikiran. Pokoknya campur aduk deh. Tapi dia ngeyakinin dirinya buat lawan adiknya sendiri. Mereka pun memasuki arena. Di sini beneran deh, nggak bohong. Suasana setupnya tuh udah dramatis banget. Sebelum pertandingan, Brandon nanya ke Tommy di mana ayah mereka. Tapi dicuekin. Begitu besarnya rasa marah Tommy. Pertandingan pun dimulai. Tommy tanpa ampun gak ngasih nafas sama sekali ke Brandon. Ketika bel berbunyi, Tommy masih aja tuh mukul-mukulin Brandon. Ronde kedua dimulai. Lagi-lagi Tommy gak ngasih celah sedikit pun buat Brandon. Tensi mulai naik. Bel bunyi lagi, tapi mereka gak mau dipisahin. Masuk ronde 3. Tommy mojokin Brandon, tapi pas dipojokin, Brandon bisa ngebalikin keadaan tuh. Tangan Tommy dikunci. Tommy kesakitan, tapi dia gak mau nyerah. Karena dendam yang begitu besar dan amarah yang gak bisa tertahan, Tommy terus berusaha ngelawan. Sampai akhirnya Brandon terpaksa matahin tangannya Tommy. Ronde selesai. Brandon mencoba bertanya keadaan Tommy, tapi Tommy malah nyekek. Mulai nih rasa emosional kita sebagai penonton meningkat. Brandon khawatir, pengen pertandingannya diudahin. Tapi Frank bilang jangan. Tommy pun mendapat semangat dari teman-teman angkatannya. Pertandingan pun dilanjutin. Brandon nanya, "Lu gila ya?" Tapi Tommy cuma jawab, "Come on, ayolah sini." Brandon gak mau tuh mukul Tommy lagi. Dia nanya, "Ngapain sih?" Tommy dengan keadaan tangan yang patah pun masih nyoba buat mukul Brandon. Kemudian Paddy datang ke arena karena melihat kedua anaknya bertanding. Di dalam ring, mau gak mau Brandon mojokin Tommy sambil bilang, "Kita gak mesti lanjutin ini." Tapi Tommy pun masih tetap ngelawan dan mukul-mukul gitu. Bel pun berbunyi. Sumpah, di sini epic banget. Bapaknya cuma bisa diem aja. Brandon udah nangis. Tommy pun juga nangis karena ngelihat posisinya udah gak beruntung. Babak terakhir pun dimulai. Mereka berdua masih nyoba bertarung dengan berat hati. Sampai Brandon mau gak mau harus kunci Tommy lagi. Tommy tetap ngelawan. Dan kalau tetap begitu, leher Tommy bisa patah. Karena tahu Tommy gak bakal mau nyerah, Brandon bilang, I'm sorry, Tommy. Can I ask you? I'm sorry. Damn, Tommy. It's okay. Today. It's okay. Maksudnya tuh nyerah aja, gak apa-apa. Sampai akhirnya Brandon bilang, I love you. I love you, Tommy. dan kemudian Tommy pun nyerah. Setelah pertandingan selesai, Brandon langsung nenangin Tommy. Dan para media yang mau wawancara gak dibolehin sama Brandon. Tommy dipeluk dan langsung diantar ke ruang ganti. Paddy, bapaknya, tersenyum dong ngelihat anaknya udah kembali harmonis. Dan film pun selesai.